Episode 67, Diracuni. Fai Hung kembali memasuki ingatannya lagi. Selamatkan anak kita. Setidaknya kita tidak boleh membiarkan orang tua itu membunuh anak kita. Ia harus dihentikan. Kakak, ada apa? Hongar, kau harus lari. Cepat, lari kepada ibu dan ayah. Kakak, perut dan dadamu. Adik kecil, kau harus tetap hidup. Kakakmu ini akan mengawasimu dari sungai. Tetapi, lari sekarang. Bu, ada apa? Ayah, Hongar, kau harus cepat lari dan pergi dari sini. Kenapa semua orang mengatakan itu padaku? Bagaimana dengan kakak perempuanku? Ayo nak, kita harus pergi dari sini. Istriku, aku akan tinggal dan memberimu waktu untuk membawa anak kita pergi. Kau harus melarikan diri dengan sekuat tenaga yang kamu bisa. Tapi, cepat, ambil Hongar. Kita sudah kehilangan putri kita. Aku juga tidak mau kehilanganmu. Sial, dia sudah mengejar kita. Kita harus berjuang agar keluarga kita bisa diselamatkan. Hongar. Terdengar suara ibunya dan terjatuh di sampingnya tanpa dia tahu penyebabnya. Nah, ambil ini dengan cepat. Benda apa ini, ayah? Nah, kami menemukanmu ketika kau baru berusia 4 tahun. Ini adalah satu-satunya hal yang kau miliki. Apa, Bu? Aku bukan anakmu. Nah, kami tidak ingin merahasiakannya darimu. Kami telah merencanakan untuk memberitahumu tentang ini ketika kau dewasa. Tetapi kami tidak berpikir tragedi ini akan terjadi dalam keluarga kita sekarang. Hongar, kau akan selalu menjadi anak kecilku, satu-satunya hartaku. Kakakmu adalah batu giok kacaku. Kalian berdua adalah matahariku. Ibu akan selalu menjadi ibumu, apapun yang terjadi. Ayah, ibu, kakak, aku tidak ingin kalian semua mati. Ibu akan selalu mengawasimu dari surga. Berharap kau akan sangat bahagia dalam hari-harimu tanpa kami, nak. Ibu, ayah, lari Hongar. Sekarang pergi dari sini. Ling Tian menarik nafas dengan menyakitkan ketika dia mengingat adegan terakhir ketika dia melihat orang tuanya meninggal di depannya. Bersama dengan nafas terakhir kehidupan mereka ketika mereka melindunginya dan selalu menatapnya dengan cinta dan kelembutan, berharap dia akan berikan diri tanpa mereka, menyesali pengorbanan mereka untuknya. Seluruh keluarga angkatnya meninggal, itu sangat menyakitkan baginya. Meskipun ribuan tahun telah berlalu, dia masih mengingatnya dengan jelas. Fai Hung benar-benar membenamkan dirinya dalam perasaan melankolis ini dengan mengingat orang tua dan seluruh keluarga angkatnya yang sudah dia anggap keluarganya sendiri ketika dia melihat lukisan atau potret keluarga Shin. Perasaan hangat mengalir melalui tubuhnya, memperbarui semangat dan keberadaannya. Dia menggelengkan kepalanya secara internal, menyapu ingatan dan kesedihannya. Gelombang emosi beratnya datang darinya dan bercampur di udara, menginfeksi hati semua orang langsung menghilang tanpa jejak. Seolah-olah tidak pernah ada. Tampaknya, iblis hatiku mempengaruhiku tanpa aku sadari. Hampir kehilangan kesadaranku dalam jurang rasa sakitku barusan. Fai Hung berpikir ketika dia tersenyum pahit ketika dia kehilangan kendali diri dan melepaskan amarahnya. Fai Hung lalu mengangkat tangannya untuk menghapus air mata yang mengalir di pipinya, menghapus jejak yang tertinggal di sudut matanya. Mengingat kembali panggilan Xin Wanying, dia menjawab bahkan tanpa berbalik.
Masih dengan suara yang sabar dan tanpa emosi tetapi sangat gemetar. Ibumu tidak sakit. Dia telah diracuni oleh seseorang. Hah? Semua orang di ruangan itu keluar dari perenungan mereka ketika mereka mendengar suara Fei Hung. Mereka bertanya-tanya dalam benak masing-masing. Apa yang terjadi? Siapa pemuda ini? Bagaimana dia bisa melepaskan semua aura kesedihan itu, seolah-olah tidak ada yang terjadi? Fei Hung lalu berbalik dengan senyum di wajahnya. Seolah-olah kesedihan yang datang darinya tidak ada sejak awal. Ketika mereka melihat senyumnya, mereka semua mengira itu adalah mimpi ketika mereka merasakan perasaan tertekan darinya. Fei Hung berjalan ke tempat tidur di mana Ibu Shin Wanjing berbaring. Tidak terganggu oleh tatapan semua orang yang tertuju padanya. Izinkan aku memeriksa pergelangan tanganmu, Bibi. Fei Hung berbicara dengan lembut kepada Shinzi ketika dia dengan lembut mengambil pergelangan tangannya untuk memeriksa nadinya. Shinzi mengangguk bodoh ketika mencoba keluar dari pemikirannya saat melihat pemuda ini mengambil denyut nadinya. Hanya dia yang bisa melihat bahwa matanya tampak agak merah, sebuah tanda bahwa ia telah menangis secara diam-diam. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu mulai perlahan memperbaiki pikiran mereka saat mereka menyaksikan tindakan Fei Hung. Fei Hung melepaskan indera spiritualnya dan memverifikasi keadaan tubuh Shinzi saat ini dalam waktu kurang dari 1 menit. Bibi, kau memiliki racun di dalam tubuhmu. Fei Hung berbicara lagi. Dia yakin wanita ini diracuni karena ketika dia memasuki ruangan, dia memeriksa tanda-tanda di tubuhnya hanya dengan melihatnya. Wajahnya tampak kuyu dan warna rambutnya tampak berubah, dan helai demi helai rambut tercabut di kepalanya. Seolah-olah setiap saat dia akan dibiarkan tanpa rambut. Jari-jari dan kukunya agak hitam, kulitnya benar-benar pucat. Tubuhnya terlihat sangat kurus dan tidak berbeda dengan mayat. Satu-satunya hal yang membuatnya tampak hidup adalah kilau di matanya ketika dia melihat putrinya. Cinta yang luar biasa bisa dilihat di kedalaman matanya. Matanya yang indah sepertinya diwarisi ke mata Shin Wanjing. Tidak aneh jika dibalik pemandangan mengerikannya disebabkan oleh racun ini, ada kecantikan yang mirip dengan Shin Wanjing dalam dirinya. Apa? Semua orang kaget mendengarnya. Nyonya Klan Shin, apakah dia diracuni? Bahkan Shinzi sendiri terkejut mendengar perkataan seperti itu. Sebelum ada yang bisa mengatakan apa-apa, suara yang mengganggu terdengar. Kau bocah, aku tidak tahu dari mana kau berasal, atau apa yang kau lakukan untuk membodohi nona muda bahwa kau adalah seorang guru alkemis. Tapi kondisi Nyonya Shin disebabkan oleh penyakit. Dia tidak diracuni. Tuanmu berbicara dengan wajah muram dan menjengkelkan saat dia menjelaskan kepada Fei Hung. Nada gugup yang tak terlihat dari suaranya telah ditangkap oleh Fei Hung. Semua orang di ruangan itu secara tidak sadar mempercayai apa yang dikatakan Guru Mo, yang mereka kenal sebagai master alkemis dan dapat mengobati orang. Jadi mereka mau tidak mau memandang Fei Hung untuk bertanya, mengapa dia mengatakan hal yang kurang ajar seperti itu. Fei Hung menatap Guru Mo untuk waktu yang lama. Guru Mo juga melihat ke arahnya, tetapi sedikit kegugupan dan ketidakpastian bisa terlihat di wajahnya. Suasana di sekitar menjadi agak dingin. Tatapan Fei Hung berubah menjadi dingin. Semua orang di ruangan itu merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Guru Mo merasakan perasaan yang lebih buruk. Sikap dingin Fei Hung diarahkan padanya. Jadi itu tidak diragukan lagi mempengaruhinya sepenuhnya. Fei Hung berbalik untuk melihat Shin Nian sedikit. Shin Nian entah bagaimana berhasil menangkap makna dalam tatapannya. Bergerak cepat sambil memanggil penjaga di luar dan kemudian memblokir pintu kamar. Apa kau pikir dengan menyembunyikan racun di dalam obat, aku tidak akan menyadari apa yang kau coba lakukan? Suara sedingin musim dingin paling mengerikan yang pernah ada datang dari mulut Fei Hung.